Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Ibu Rohaya sebagai wakil kesiswaan dan fasilitator daerah Bahasa Indonesia Kemenak Kota Denpasar. Siap. Ya, jadi ini saya mau bertanya-tanya Bu Rohaya tentang permasalahan pendidikan yang mungkin karena kita sama-sama dari MA Tawakal, mungkin Bu Rohaya juga tahu. Jadi yang pertama ini tentang motivasi belajar. Bagaimana motivasi belajar di MA Tawakal anak-anak kita, Bu Rohaya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih kepada Bu Nur Hidayah yang sudah memberikan kesempatan pada saya ya untuk diwawancarai. Untuk motivasi belajar siswa kami di MA Tawakal, Insya Allah sejauh ini sih ya cukup baik, Insya Allah. Tapi ada yang kurang. Ada yang kurang juga. Kira-kira sih. kalau kurang itu kenapa, Bro? Ya, kurang semangatnya. Kurang semangat ya mungkin bawaan mungkin ya dari input kita ya. Dari latar belakang pendidikan di sekolah menengah pertamanya ya yang berbeda-beda. Karena siswa kami yang Tawakalnya kan tidak semuanya dari Madrasah Sanawiyah. Ya. Jadi ada juga dari SMP negeri, kemudian SMP non muslim juga ya. Ada. Jadi sehingga motivasi belajar itu akhirnya ketika mereka sampai MA Tawakal itu terjadi perbedaan-perbedaan karena ketidakpahaman mereka juga terhadap pendidikan agama sebelumnya gitu ya, mungkin seperti itu. Motivasinya karena mereka berbeda. Ya, Lingkungan. jadi berbeda lingkungan belajar. Terus yang kedua ini, Bro ya. Sebagai guru bahasa Indonesia juga nih bahwa literasi anak-anak ini kita ini kan kurang. Iya, betul. Kira-kira kenapa kurang gitu ya? Iya, yang pertama sih kenapa literasi itu kurang itu mungkin kesadaran teknologi yang menjadi salah satu, karena anak-anak itu kan cenderung lebih melihat pada yang visual, gambar, dan terutama pada gambar bergerak. Game tentunya ya, itu juga bisa mengurangi literasi anak-anak. Kemudian yang kedua, terutama dalam hal membaca, literasi kan macam-macam nih Bu ya. Ada membaca, berhitung, dan mungkin kita fokuskan kepada membaca. Karena anak-anak tidak suka membaca buku-buku yang berat, misalnya yang tulisan-tulisannya kecil, tidak berwarna gitu ya, sehingga itu membosankan dan jenuh. Jadi buku-buku yang ada itu dikalahkan oleh video-video visual yang tampil di gadget-gadget Ananda maupun teknologi lainnya gitu. Terus ini Bu ya, selain literasi, kemudian pemahaman mungkin ya, jadi pemahaman mereka baik itu dalam mata pelajaran lain maupun yang mata pelajaran eksak seperti itu. Ya untuk kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal HOTS. Gitu ya. Saya rasa kok kurang gitu. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Apa perusahaannya? Iya, yang pertama mungkin kurang literasi tadi Bu ya. Itu kurang literasi. Kemudian tadi kurang motivasi belajar juga tadi Bu. Kurang motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, anak kita cenderung mungkin ingin lebih santai, kurang ada ada greget untuk lebih baik. Jadi usaha pribadi untuk tampil lebih baik, menjadi yang terbaik di antara teman itu sepertinya kurang. Daya saing mungkin ya. Daya saing kurang. Jadi mereka menerima diri mereka apa adanya kayak seperti itu. Terkait daya saing kurang. Jadi keaktifannya siswa itu di kelas itu saya rasa juga kurang itu. Ya, memang kenapa juga ya? Ya mungkin yang pertama mungkin faktor lelah fisik juga mungkin ya, karena kita full day school kan Bu ya. Full day school itu kan dari pagi sampai sore, lalu ada mungkin kita berikan juga mereka tugas di rumah, mungkin malam udah lembur, pagi jam 7 mereka sudah harus di sekolah lagi. Itu mungkin faktor-faktor secara fisik. Mungkin secara psikis juga ada, mungkin setelah sampai di rumah ya mungkin orang tua tidak menerima anak-anak dengan penuh kasih sayang, mungkin yang terima anak-anak itu omelan ya, kemarahan. Mungkin kecenderungan orang tua berpikir kamu di sekolah kan cuma belajar aja, di rumah sudah nggak apa-apa. Padahal belajar itu kan juga membutuhkan tenaga yang lebih gitu ya, pikiran. Mungkin faktor-faktor itu yang membuat anak-anak capek, lelah gitu.